Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggunakan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Halo semuanya, selamat malam. Gimana nih teman-teman semuanya? Excited banget nih kayaknya kelihatannya malam ini buat meet up nih bareng Search Finance dan juga kita teman-teman partner kita di sini adalah community meetup kita kali ini dan focusingnya juga di bidang Web3, Web3 sama crypto. Please welcome teman-teman dari Crypto Society. Halo semuanya. Dan juga di sini ada Mas Delta dan Mas Raffi. Mungkin boleh saya hello dulu nih Mas Wira, uh, selaku founder dan juga co-founder oleh teman-teman yang jadi partisipasi buat webinar kita malam hari ini di penghujung di sekitar pasti dapat untuk besok juga weekend teman-teman masih semangat untuk bisa ikut webinar malam hari ini. So mungkin soal Mas Delta dan juga Mas Raffi boleh saya hello dulu nih sama teman-teman sekalian. Oke, halo teman-teman Steve semuanya, community. Selamat malam semuanya. Kebetulan kita lagi di Bandung, lagi ada kerjaan juga ya, sambil nyempetin waktu buat isi webinar bareng teman-teman Steve semua nih. Oke, saya juga mau say hi. Thank you teman-teman yang udah datang ke webinar ini, apalagi mau dengerin nih materi dari kita. Dan sorry banget kita kayak kurang proper nih karena kebetulan kita lagi di luar gitu. Thank you ya untuk kamu Tia. Oke, dan juga Mas Raffi dan juga Mas Dava. Terus sebenarnya teman-teman kita ini udah sering banget tuh bahas barang Crypto Society. Mungkin kalau teman-teman notice dulu juga kita pernah buat trading turnamen dan juga mungkin nanti ke depannya kita bakalan banyak sama bisnis sebenarnya. Crypto Society buat juga Web3 collaborators kita gitu. Nah mungkin without any further ado teman-teman pasti juga udah nggak sabaran banget. Sebenarnya webinar kita malam hari ini tuh mau ngebahas apa sih? Mungkin kita bakalan our good speaker ada Mas Delta Maulana Ramadan dan juga Mas Arkan Ramadan selaku founder dan juga co-founder dari Crypto Society buat membahas tentang how to secure our futures and investing in stock market and juga crypto. So, kita please welcome Mas Raffi yang bakalan jelasin materi pertama kita tentang how secure future and investing in the stock market and crypto world. Itu sudah bareng Mas Arkan Raffi, atau kita biasa panggil Mas Raffi, sama bawaannya dari Society. So, jadi Mas, yes, panggung virtual ini kita persilakan buat Mas. Thank you. Oke, halo teman-teman semua. Oke, ada suara? Oke. Halo teman-teman semua. Eh, Gimana kabarnya nih? Kayak kita bakal bahas mengenai kripto nih. Sebenarnya aku mau ini deh, mau kasih awareness gitu buat ke teman-teman mengenai financial market, tapi khususnya itu di cryptocurrency karena spesialis kita, saya dan Bro Dava ini di cryptocurrency. Dan yang mau saya sampaikan itu dari cara kita masuk ke dalam market ini, sebenarnya apa sih yang harus kita siapin gitu. Kayak cara kita beraman gitu, nggak rugi doang. Jadi kita bukan masuk kripto itu bukan mental judi lah kita sebutnya. Nah, itu yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman mengenai yang bakal saya ajarin di sini. Pengajaran sih kasih sharing lah kita. Oke, boleh dari kamu Ti mungkin PowerPoint-nya yang bisa ditampilin biar aku bisa langsung jelasin ke teman-teman semua yang ada di sini. Nggak mau DSS.
Kan buat pertanyaan nih. Oke, sebelumnya di sini ya, judulnya itu investasi kripto dari nol untuk pemula ya teman-teman. Boleh langsung dilanjut aja nih. Aku mau ada beberapa poin yang pengen aku sampaikan dari untuk pemula buat join ke sini gitu. Boleh di next. Oke, sebelumnya kenapa sih harus masuk gitu ke financial market khususnya di kripto? Kalau kita lihat dari data nih yang aku tampilin itu harga Bitcoin 10 tahun yang lalu, gini deh, Bitcoin itu yang paling familiar dari teman-teman semua tahu kalau kripto itu Bitcoin gitu. Sebenarnya kripto itu nggak cuma Bitcoin, ada namanya altcoin. Jadi altcoin itu apa sih? Altcoin itu koin atau kita sebutnya koin ya, selain dari Bitcoin, namanya altcoin. Nah, jadi yang poin aku kasih tahu nih, kenapa sih harus ikut di financial market khususnya kripto itu, kita bisa lihat dari data yang aku kasih nih. Di 2015 harga Bitcoin itu $1.000 sekitar 16 juta gitu. Dan 10 tahun kemudian harga Bitcoin itu sekarang udah 367.000 gitu. Itu di per Desember 2025 bulan 9 tanggal 14 harga Bitcoin itu di 367.000. Nah, itu tuh kalau kita lihat dari 10 tahun ya, itu kenaikannya udah sekitar 367.000% gitu dari harga 10 tahun yang lalu. Dibandingkan misalnya kalian nabung 10 tahun yang lalu, uang kalian misalnya $1.000, mungkin harganya mungkin sekarang jadi di bawah gitu karena kemakan sama yang namanya inflasi. That's why kita pengen ngejelasin ini kenapa kalian harus masuk gitu. Ini kita kasih contoh dulu kenapa harus masuk gitu. Karena peningkatan dari investasi misalnya kalian di financial market khususnya di kripto itu tuh sangat-sangat ngebantu kalian itu buat uang kalian tuh nggak kegerus sama yang namanya inflasi. Jadi aku mau ngasih tau di slide selanjutnya nih buat di next. Oke, di sini aku mau jelasin sih sebenarnya dari PPT ini tuh setiap generasi tuh memiliki gebrakannya masing-masing. Contohnya di tahun 1800-an itu gold itu baru banget ditemuin di mana gold itu harganya sangat-sangat kayak harta paling mewah gitu di sana untuk alat investasi. Jadi tahun 1900-an itu udah mulai masuk ke zaman yang namanya saham. Di mana itu di zaman orang tua kita ya. Kemudian saya kan masih umurnya di 20 ya. Ya 1900-an itu di zamannya masih orang tua saya. Dan di tahun 2000 di mana tahun kita yaitu internet. Dan sekarang zamannya itu kripto di mana kita itu harus masuk gitu. Karena orang dulu juga sama mikirnya kayak gold apa sih saham gitu. Apa sih gold apa sih di zaman itu ya misalnya di zaman di 1800-an. Apa sih gold ini apa sih cuman barang emas doang gitu kali. Terus orang-orang di tahun 1900-an apa sih saham gitu. Tapi sekarang saham kayak gimana sih kelihatannya kayak saham itu orang pasti pakai banget. Bahkan konglo-konglo itu nyimpan uang ya untuk diputar lagi itu udah bukan di bisnis biasa lagi tapi udah di saham. Begitupun di gold, begitupun di internet sekarang. Di zaman tahun 2000-an, orang-orang mikirnya tuh HP itu kayak nggak mungkin sih sekecil ini dari yang tadinya bentuknya sebesar harus dicolok kabel, tahu-tahu sekarang udah bisa tipis dan bahkan bisa dilipat. Nah, orang-orang di zaman 2000-an nggak bakal kepikiran kayak ntar bakal ada HP kayak gitu. Begitupun kita sekarang, orang-orang masih berpikiran untuk financial market khususnya kripto, scam lah, kita sebutnya scam. Penipu lah, penipuan lah orang buat cepat cuci uang lah. Itu orang mikirnya sekarang. Orang gak bakal tahu nanti 10 tahun kemudian kripto itu ternyata bakal jadi alat pertukaran uang, bahkan bisa jadi alat jual beli gitu loh. That's why untuk kita sekarang kita perlu banget gitu untuk masuk ke financial market khususnya kripto karena literasi kripto di Indonesia itu masih kurang banget. Jadi kalau bisa kalian tuh jadi yang lebih dulu gitu untuk literasi ke anak-anak kalian mungkin atau enggak ke generasi selanjutnya. Gimana caranya? Ya kita harus mulai dari awal gitu. Boleh dilanjut? Beberapa ada orang menanya, apalagi kan crypto tuh sebenarnya sempat booming ya di tahun 2021 sampai 2022 lah, zaman-zamannya COVID. Terus orang yang saat itu kayak apa sih ini scam dan sekarang baru kayak pengen masuk. Terus ada pasti yang nanya kayak sebenarnya kita telat nggak sih masuk cryptocurrency? Jawabannya enggak ya guys, karena nggak ada yang telat gitu untuk masuk ke financial market khususnya. Yang penting apa? Bukan masalah telat, bukan masalah dulu-duluan sebenarnya masuk ke crypto itu atau financial market. Lebih ke
kalian masuk itu harus siap, nggak bisa kayak kalian cepet-cepetan nih, misalnya kayak gue harus masuk sekarang, oke, gue harus masuk sekarang gitu. Kenyataan nggak kayak gitu, kalian tuh harus lebih ke siap gitu dari finansial, bahkan sampai kalian itu literasi kalian itu harus cukup gitu, karena masuk ke cryptocurrency itu nggak bisa gitu asal masuk, apalagi kalian asal-asal kayak masukin uang gitu langsung langsung berpikiran bisa cepat kaya gitu, karena basically cryptocurrency itu bukan untuk kalian bikin kaya gitu, tapi ngelipat gandakan uang kalian. Jadi kalau untuk masuk cryptocurrency itu jangan dengan uang yang seadanya gitu. Jadi kayak kalian masuk ke cryptocurrency itu gak ada kata telat, yang penting kalian tuh harus siap gitu. Gak ada yang terlambat di dunia ini. Yang penting kalian mulai dulu, apalagi cryptocurrency di Indonesia ini masih sangat-sangat apa ya, masih sangat-sangat kurang literasinya itu. Boleh dilanjut? Oke, cryptocurrency itu belajarnya itu investasi guys, bukan trading. Karena yang kita ajarin itu investasi bukan trading. Karena trading itu beda lagi. Karena investasi dan trading itu beda. Investasi itu jangka panjang ya guys. Kalian bisa kayak ngambil profitnya itu bukan cepat. Sedang beda dengan trading. Kalau kalau trading guys, kalian tuh bisa ambil profit bahkan 1 jam kemudian, bahkan sampai 1 menit kemudian kalian bisa dapat profit. Sedangkan investasi nggak bisa. Investasi itu sistemnya itu jangka panjang biasanya. Contoh investasi yang kita lihat itu misalnya kayak emas yang kita udah tahu ya, saham, investasi. Tapi itu beda jenis. Sedangkan yang mau saya ajarin di sini tuh, yang mau saya kasih knowledge saya itu mengenai kripto, investasi kripto. Boleh dilanjut, Kak? Oke, guys. Jadi di cryptocurrency itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin gitu. Hal-hal yang kalian harus pertahanin itu pertama uang. Uang yang mau kalian investasi di cryptocurrency. Karena uang yang mau kalian dipakai untuk di cryptocurrency itu nggak bisa pakai uang yang kayak contoh kayak gini. Kalian tuh pakai uang yang besok harus kalian pakai untuk makan. Nggak boleh, itu namanya uang panas. Sedangkan kalian harus pakai uang dingin, yang dimana uang dingin ini tidak mengganggu aktivitas kalian. Contohnya misalnya uang ini, misalnya hilang hari ini, besok itu nggak ganggu kalian, jadi nggak bisa makan, kalian nggak bisa beli bensin misalnya, kalian nggak bisa buat bayar something or something. Jadi kalian tuh harus pakai uang di mana uangnya itu aman. Dan soal masuk ke cryptocurrency itu kalian nggak bisa banget asal gitu, kalian nggak bisa tanpa persiapan. Cryptocurrency itu next step dari kalian punya pendapatan dulu gitu. Nggak bisa kalian nggak punya pendapatan yang mana kita contohnya ya, pendapatan tetap gitu. Misalnya kalian udah punya gaji, dan kalian misalnya belum punya gaji, terus kalian masuk ke currency dengan uang yang masih dikasih, misalnya contohnya orang tua yang belum tentu ngasihnya itu stabil gitu, itu nggak bisa banget. Karena cryptocurrency itu kalau di mindset saya itu untuk melipat gandakan uang, bukan mencari tambahan uang. Contohnya seperti itu sih. Dan ada lagi namanya exchange. Exchange itu apa sih? Exchange itu aplikasi atau broker kita sebutnya untuk kalian investasi atau trading. Contoh kayak seeds. Seeds kan ada untuk saham ya. Eh, Sedangkan kalau kripto beda lagi nih. Ada lagi kayak Bittime. Tadi kan sempat di spill ya sama kamu Tia mengenai Bittime. Nah, Bittime itu salah satu exchange kripto lokal Indonesia yang bisa kalian pakai dan itu aman karena kebetulan saya juga memakai Bittime gitu guys. Jadi yang harus kalian perhatiin pertama dari untuk masuk cryptocurrency itu, pertama pakai uang yang dingin gitu. Contohnya kalian nggak bisa pakai uang yang ganggu kehidupan kalian, dan dua pakai exchange yang aman atau aplikasi yang udah terdaftar OJK, contohnya seperti itu. Regulasi-regulasi aman yang kalian itu gak bakal ke scam atau ketipu sama aplikasinya. Seperti itu guys. Boleh next. Nah, di sini aku mau jelasin nih mengenai mulai dari koin besar atau DCA atau tambah DCA. Dolar atau dollar cost average. Dimana kalian itu nabung ya kita sebutnya. Kayak misalnya cara investasi di kripto itu sebenarnya sama kayak nabung guys. Kayak nabung seperti biasa, kalian tuh masukin uang per per seadanya kalian gitu. Kalau misalnya DCA di kripto, kalian tuh harus perhatiin tuh satu, yaitu koin yang mau kalian masukin. Di mana koinnya itu memiliki fundamental atau yang bukan asal gitu. Contohnya kayak Bitcoin. Kalau ada saran dari aku ya, misalnya kalian pengen emang mau investasi di cryptocurrency, kalian tuh oke di Bitcoin aja gitu. Karena Bitcoin itu pertama
filosofinya itu dia berbeda dengan koin-koin lain, di mana Bitcoin ini lahirnya itu bukan diciptakan langsung 1 juta koin langsung muncul, sedangkan dia itu harus di apa ya guys, harus ditambang kita sebutnya, karena eh, Bitcoin ini beda dari koin-koin yang lain kita sebutnya, makanya that's why Bitcoin ini nggak bisa disebut altcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ini beda sendiri dari cara dia, karena dia itu harus ditambang. Jadi Bitcoin ini kita bisa apa ya, kita bisa konotasiin itu seperti kayak emas. Jadi Bitcoin ini harus ditambang guys, that's why harganya dia lebih mahal daripada koin-koin lain. Contoh kita kalian bisa lihat nih, Bitcoin, Ethereum, dan Tether harganya beda banget. Dimana Bitcoin ini harganya itu udah 1 triliun dolar ya kita sebutnya nih ya, satu satu juta 1,7 juta dolar ya. Dan sedangkan yang lain itu 350 ribu dolar gitu. Sedangkan kenapa bisa beda? Karena basicnya itu dia beda filosofinya. Dimana Bitcoin ini ada penambangnya juga mereka tuh khusus gitu loh. Dimana penambangnya ini memakai modal juga, that's why harganya mahal gitu guys. Dan apa sih DCA? DCA tadi kan saya sebut itu nabung ya, kita sebut ya. Sebenarnya DCA itu nabung. Dimana nabung ini kalian juga harus pakai koin yang stabil gitu. Kita sebutnya koin ya. Kayak misalnya Bitcoin, Ethereum yang muncul-muncul sini top koin ya, kayak BNB, XRP, USDC, Tether itu lebih ke dolar ya sebenarnya. Ethereum. Nah kalian kalau nggak mau DCA, kak aku saranin sih kayak misalnya di Bitcoin atau Ethereum, karena di mana koinnya itu stabil. Eh, Seperti itu sih. Kalian bisa DCA itu bisa kayak misalnya per minggu kalian misalnya, kita contoh deh, aku kasih case. Kalian tuh gaji misalnya kalian nih kalian punya gaji, sorry sorry sorry. Kalian punya gaji misalnya UMR ya, kita sebutnya jangan UMR deh. Kalian misalnya punya gaji 10 juta nih, untuk aman ya. Kalian punya gaji 10 juta. Kalian tuh lakuin DCA aja guys, untuk misalnya kalian mau ke investasi di kripto. Dimana kalian tuh menabung nih, misalnya kalian harus pisahin dulu nih kebutuhan pokok. Misalnya kalian bisa kerja tuh kos ya, pisahin uang kos dulu, terus uang transport dan uang makan. Ah itu udah misalnya udah totalin jadi 6 juta nih, ada sisa 4 juta. Nah baru kalian bisa pakai tuh 4 jutanya untuk investasi. Tapi ingat, investasi itu kalian harus ngorbanin something ya. Gak mungkin kalian kalau saran dari aku pribadi ya, kalian tuh jangan ini deh, harus korbanin gaya ya kalau misalnya emang kalian mau investasi. Di mana apalagi kalian merintis ya, ini saran pribadi aja, kalian tuh kalau mau investasi dengan uang yang misalnya contohnya masih pendapatan bulanannya itu di 10 juta maksimal, apakah lagi yang di bawah 10 juta, kalau memang tetap mau investasi kalian harus korbanin something. Contohnya kayak lifestyle, gaya hidup, makan gitu, kalian harus korbanin kalau emang benar-benar mau investasi ya guys, kita sebutnya. Kalau kalian mau life changing, nah kalian bisa uang sisanya, uang dingin yang saya sebut tadi, itu bisa digunain metode DCA atau dollar cost average, di mana kalian bisa rutin untuk nabung per minggu atau per bulan di koin yang sama gitu. Dengan kalian harus berpikir investasi ya guys, bukan trading. Kalau trading kalian tuh bisa ngambil untung cepat. Sedangkan kalau investasi kalian mau harganya turun, kalian jangan dicabut sampai karena kalian yakin harganya itu bakal naik dengan investasi kalian gitu. Jadi jangan turun dikit kalian cabut tuh, jangan guys. Itu namanya kalian bukan investasi. Karena investasi kalian tuh harus apa ya guys? Harus yakin dengan apa yang kalian investasiin gitu. Gua di next kak. Oke, di sini terakhir nih, aku mau jelasin nih mental yang harus kalian siapin kalau mau masuk kripto ya guys. Pertama, orang-orang kripto atau orang yang masuk kripto itu mostly biasanya FOMO, karena mereka lihat orang di sosial media kayak profitable, di mana dari mereka ngelakuin investasi di kripto gitu. Kenyataannya guys, uh, 9 dari 10 orang yang main di kripto itu gagal. Dimana karena kripto itu nggak segampang yang dilihat di sosial media guys, karena kripto itu banyak hal-hal yang harus kalian lakuin. Pertama dari mental, kalian harus siap, terus kalian harus belajar fundamental, kalian harus belajar teknikal, karena masuk kripto itu nggak segampang kalian ngeliat chart hijau kalian beli, jual pas paling tinggi. Itu nggak segampang itu, karena orang-orang berpikir kayak chartnya naik dia jual gitu, nggak segampang itu.
Dan di sini nih guys, yang harus kalian hindarin dari ketika kalian masuk ke dalam apa yang kita sebut ya, kalian masuk ke kripto ya. Itu ada yang namanya komunitas biasanya. Kayak contohnya kayak aku pribadi kan ada komunitas yang namanya Crypto Society. Di mana kita tuh biasa ngasih call guys, call untuk kalian masuk ke apa kita sebut ya, kita sebutnya masuk ke koin-koin gitu. Di mana kalian bisa masuk situ dan target profit di sana. Nah, yang harus kalian perhatiin itu kalian jangan masuk ke komunitas yang asal gitu guys, karena komunitas yang asal ini bisa bisa ngasih kalian poin yang menyesatkan gitu, kalian malah rugi karena untuk keuntungan pribadi mereka. Itu kalian harus jaga-jaga lah. Dan kedua itu kalian harus pakai money management, karena money management kalian itu penting, dimana kalian harus mengatur keuangan kalian gitu guys, dimana keuangan kalian itu nggak bisa asal kayak set gue punya uang 10 juta nih buat gue all aja semuanya, cacing-cacing naga-naga, gak segampang itu guys. Dan yang kedua itu ada profit yang dicarikan sebagian. Dimana kalau investasi itu kalian harus tetap harus ambil keuntungannya, karena ambil keuntungan dari investasi kalian itu sebagian bentuk kalian menghargai dan keberhasilan dari investasi kalian seperti itu guys. What the next? Uh, Oke, sebentar Mas, kita ini coba next slide nih. Oke, mungkin boleh dibantu next slide-nya, Mbak. Oke guys, jadi ini kiar untuk grup WhatsApp kita ya, grup dari komunitas kita, Crypto Society. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail, mungkin dari tadi kan saya baru ngejelasin dikit ya. Kalian mungkin misalnya mau tahu lebih detail, or sharing-sharing sama kita di luar dari webinar ini, boleh banget kalian langsung scan aja join ke grupnya, karena kita suka ngasih hadiah juga kok di grup. Bahkan kita suka ngasih knowledge bahkan, dan juga kita suka ngelakuin seminar langsung gitu, offline event yang bisa kalian datang. Jadi kalian bisa langsung scan aja QR-nya, join, langsung chat gue pribadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya mengenai cryptocurrency lagi. Thank you Kamunja untuk kesempatannya buat aku pribadi ngasih knowledge nih ke audiens. Thank you. Boleh langsung diganti ke Bro David. Oke, thank you so much Mas Raffi, dan juga teman-teman tadi udah sempat juga ya lihat pembahasan dari Mas Raffi juga, bahwa kita di sini belajar untuk investing and cryptocurrency juga gitu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya, mulai dari pilih community yang bisa trust seperti Crypto Society yang bisa ngebantu dari teman-teman untuk mulai investing di crypto, dan juga pastinya di Seeds juga sering memberikan informasi terkait investment dan juga how to secure our futures in finance seperti itu. Mungkin thank you so much Mas Raffi atas pemaparan. Nah, kita mungkin lanjut sama pemateri kedua kita, Mas Dava selaku founder dari Crypto Society. Nah, mungkin dipersilahkan buat Mas Dava nih untuk menyampaikan materi selanjutnya nih kepada teman-teman sekalian yang selaku peserta dari webinar kita kali ini. Halo Mas Dava, selamat malam. Halo Kak, kedengeran nggak suaranya? Sudah kedengaran Mas. Oke, sebentar Kak ya. Oke. Nah, Mas Dava mungkin boleh di-say hello dulu nih sama teman-teman, dan juga mungkin boleh sedikit perkenalan juga nih. Oke. Mas. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Dava Ramadan. Jadi basically aku tuh siapa sih sebenarnya? Ya, jadi aku ini masih mahasiswa, basically masih kuliah. Terus mungkin sedikit cerita kenapa aku buat community. Awalnya itu sebenarnya ya teman-teman. Kalau tadi
Bro Raffi itu udah jelasin kita tuh tentang investasi kan. Apalagi tadi yang Bro Raffi jelasin itu very basic. Apa yang harus pemula tahu itu ya udah jelasin semua tadi sama Bro Raffi ya. Tapi kalau aku sendiri justru kebalikannya. Aku itu belum pernah investasi. Karena gini ya, the definition dari investasi sama trading itu menurut aku berbeda. Tadi sedikitnya udah di spill juga ya sama Bro Raffi. Jadi kalau investasi ya kayak apa ya? Simpelnya nyokap kita nih, mama kita, orang tua kita kan beli emas dari kecil gitu ya. Nah terus sekarang tiba-tiba naik, mereka juga nggak ngerti kenapa emasnya naik gitu. Nah itu sebenarnya investasi di sana. Tapi kalau misalnya aku ini adalah trader. Jadi aku mendapatkan mencari opportunity gimana sih caranya, ibaratnya gini. Aku keluar sekarang ke Bandung, gimana caranya uangnya besok udah ada lagi. Aku spending uang ke Bandung nih hari ini. Besok tuh aku udah punya uang lagi. Nah, gitu ya. Jadi welcome ke part aku di mana aku akan membahas secara dalam karena kalau tadi lebih ke basic ya, ke fundamental, ke lain-lain. Memang basicnya itu perlu banget untuk diketahui, tapi ya kita bahas secara dalam di sini. Oke Kak, lanjut Kak. Yap, oke. Yang bikin aku semangat untuk membuat community adalah aku tiba-tiba di chat, boleh nggak sih aku nyebut exchange lain di sini, boleh nggak sih Kak? Nggak boleh ya? Boleh ya? Nggak, waktu itu aku tiba-tiba di chat sama timnya Pak Oscar itu dari Indodax gitu ya. Dimana ya kita juga semua tahu nggak akan ada kripto di Indonesia kalau nggak ada yang namanya Indodax itu. Dia yang udah berjuang mati-matian supaya Bitcoin sama kripto itu bisa dijual beli secara legal di Indonesia gitu. Nah waktu itu aku di chat tiba-tiba sama timnya dari Indodax. Ternyata aku dapet Trader of the Month gitu loh. Jadi ticker Trader of the Month di Indodax. Itu di bulan apa ya, lupa sih, sekitar 6 bulanan yang lalu. Nah di situ aku jadi kenal beberapa trader. Jadi video aku naik di Instagramnya Indodax dan aku jadi sering diundang ke event-event sampai sekarang gitu ya. Yang mana ya, yang tadi aku trading itu modal skill sendiri. Nah sekarang aku udah banyak nih teman-teman. Udah banyak temen yang notabene ya kalau kalian ikut membership mereka itu kayak bayar 8 juta gitu ya. Banyak lah, kalian lihat aja lah di podcast-podcast Timothy Ronald gitu ya. Itu hampir yang udah diundang sama mereka udah ada kontaknya juga sama aku. Jadi sekarang itu aku udah menjadi 100% real praktisi ya. Mencari anomali di market itu udah nggak lihat dari, bukan gimana ya. Emang real kita terjun gitu ya ke market, financial market gitu. Nah, tapi gimana sih kan cara kita mencari anomali gitu? Tadi kan Bro Raffi bilangnya oke, kita selain Bitcoin itu ada altcoin gitu ya, yang mana alternatif koin. Kenapa sih ada alternatif koin? Yaitu adalah penyempurna dari Bitcoin itu sendiri. Kayak contoh, apakah jaringan Bitcoin itu cepat? Enggak ya. Yang jaringan cepat itu Solana gitu. Kalian mau yang jaringan paling cepat itu paling murah tuh Solana. Apakah kalian bisa mengirim uang dari Indonesia ke Amerika pakai Bitcoin? Mungkin bisa, tapi mahal dan lambat. Makanya kita pakai apa? Stablecoin, USDT, pakai jaringannya apa gitu kan. Nah, tapi kalau sebagai trader, kita tuh mencari anomali apa? Ya, kita mencari daily trade. Daily trade tuh gimana ya? Mencari koin-koin yang naik hampir setiap harinya tuh naik. Menjadi top gainer tuh di hari-hari tuh gimana? Nah, ini akan aku spill di sini. Next Kak. Tujuan altcoin ya tadi udah aku jelasin. Next aja Kak. Oke, jadi gimana nih cara screeningnya kan? Tapi kita disclaimer dulu ya. Ini yang metode yang aku pakai ini mungkin boleh bisa jadi words di aku, tapi belum tentu juga di kalian. Makanya disclaimer, nothing I say is financial advice, tetap do your own research. Next Kak. Oke.
Kalau aku ini simpel gini deh, aku nggak bisa jelasin secara rinci di webinar kali ini ya, jujur ya, aku nggak bisa izin nih, nggak bisa sampai dalam banget di webinar kali ini karena waktu terbatas ya. Kalian buka aja, kalau kalian mau trading di kripto ya, kalian buka aja Crypto Bubble di daily di hari Selasa itu jam 7 pagi. Jadi kalian itu trading ya, aku saranin di hari Selasa sampai Kamis di jam 7 pagi. Nah, kalian buka di jam 7 pagi di daily-nya, ini kan ada hour, day, week, month, year, dan lain-lain ya. Nah, udah kalian nggak usah, kalau buat pemula kalian nggak usah lihat time frame yang lain. Time frame itu jadi waktu ya. Kalian fokus aja di daily-nya aja. Oke? Kalian lihat di jam 7 pagi hari Selasa sampai Kamis, kalian cari aja nih yang memang bubble-nya itu paling besar. Contohnya apa? Ya, ada Pipin di sini, ada Merlin, ada MYX, Tau dan lain-lain. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ketika kita sudah tahu nih, oh si Pipin ini naik, apakah kita harus beli? Nah, enggak juga ya. Itu ada step by stepnya, tapi ini kan aku ngejelasinnya bukan materi aku hari ini itu bukan tentang teknikal atau fundamental ya. Fokusnya adalah screening. Jadi disclaimer dulu nih, jangan teman-teman kayak, wah kata Dava nih, beli Pipin nih, Selasa langsung beli gitu kan. Enggak. Tapi ini karena kita fokusnya screening, mencari anomali. Tapi kita belum ngebahas caranya entry, caranya atur take profit di mana, kita belum membahas. Oke, nanti mungkin dibahas di akhir slide ya. Next, Kak. Nah, ini ada Orient Terminals, di mana ini juga udah di-spill sama trader, di mana dia ini salah satu trader terbaik di Aceh. Ya, ada Sender, kalian kalau kalian tahu ya. Nah, itu teman aku juga, di mana aku sering banget nelfon malam-malam, bro, kita entry apa, bro? Nah, ternyata dia itu ini ya, screeningnya itu pakai Orient Terminals. Nah, ini teman-teman, ini adalah the next level dari crypto bubble. Sebenarnya kalau mau tahu penjelasan Orient ini bisa ke YouTube-nya Bro Sanders ya. Tapi pada intinya gini, kalau teman-teman semua di sini di crypto bubble udah tamat nih, kayak udah cuan terus nih ya, bolehlah kalian pakai tools yang lebih bagus, yaitu Orient Terminals gitu. Kayak gini deh, aku kasih contoh aja, kalian editor pemula, kalian nggak usah ke Adobe Premiere dulu ya, fokusnya di CapCut aja, pakai template dulu. Kalau kalian udah jago baru ke Adobe Premiere gitulah. Next ya, Kak. Nah, ini CoinGlass juga salah satu tools yang gratis tapi powerful. Jadi kalau mungkin ada anak-anak CSS di sini, yang mana aku sering banget, tadi udah disinggung juga ya sama Bro Raffi, kita sering banget call anomali. Aku ingat banget nih, koin-koin yang aku call dari awal community ini berjalan ya. Ini pertama tuh ada DMC, kita running 400%, itu ada Pengu 600%, ada OKB, itu runningnya sekitar ribuan persen ya, tapi aku dari aku call itu sekitar 200%. Terus ada, aku lupa bentar, ada Ether ya, aku Ether itu call di $0,5 naik ke $2,6. Terus ada apa lagi aku lupa. Saking banyak ya guys ya. Nah, ini tuh sebenarnya tools-tools yang aku pakai tuh di sini. Yang tadi udah aku sebutin semua. Jadi kalian jangan males. Kalau misalnya udah tahu toolsnya ya kalian kulik. Ya, kita kulik dulu yuk gitu. Ya, oke, di next, Kak. Nah, salah satu juga ada CoinMarketCap. Ini tuh lebih kayak gini. Di CoinMarketCap ini sama CoinGlass sama tapi berbeda ya. Gimana jelasinnya ya? Intinya di CoinMarketCap itu kita tuh bisa nih, trader pemula ya. Dulu aku sebagai trader pemula ngelihat harga yang murah misalnya 0,001. Itu tuh berharap kayak, wah ini bakal naik ke $1. Itu bullshit ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat data on-chain-nya itu di CoinMarketCap. Dimana kalau misalnya supply-nya dia itu nggak terbatas, kalian jangan berharap naik ke $1 gitu. Ya, ke $0,5 aja itu kayak mustahil. Ya, terus di CoinMarketCap ini nanti kalian bisa mencari kayak token apa yang udah di burn. Jadi di burn itu dibakar ya. Misalnya Hyperliquid nih, total tokennya itu misalnya ada berapa ratus ribu. Aku lupa sih ya total supply berapa. Misalnya ada 100.000. Nah,
developernya nih megang 50.000 nih misalnya. Nah, dia tuh mau nge-burning, ngebakar tokennya. Itu nanti ada di CoinMarketCap. Oke, lanjut Kak. Ya, seperti yang tadi aku jelasin, hari ini tuh aku materi cuma screening ya. Bukan teknikal, bukan baca data on-chain, bukan baca narasi. Ya, mungkin teman-teman bisa tanya lebih lanjut di Q&A nanti. Tapi kalau teman-teman emang pengen belajar, bisa gabung di grup kita. Dan kita tuh jujur ya teman-teman, banyak banget sebenarnya teman-teman di sini yang minta VIP, minta bayar dan sebagainya. Aku tuh gimana ya? Aku tuh di sini gak pengen ini loh teman-teman. Aku gak pengen so tau gitu. Gak pengen kayak aku wah mentor kalian nih gitu. Aku di sini pengennya sharing aja. Jadi aku nggak ada bayar-bayar ya teman-teman ya. Tapi kemarin ada sih ya, bro. Jadi ada satu orang yang maksa banget, kayak aku lihat semangatnya juga ada, jadi nggak apa-apa deh bayar gitu kan. Oke. Jadi buat ini apa namanya ya nyemangatin dia lah, karena aku ngelihat dia tuh kayak aku dulu gitu. Dari kota A ke kota B, kota C tuh buat belajar doang aku sikat semua ya. Jadi intinya aku buat community ini sebenarnya ya, ini basically buat portofolio aku ketika aku lulus kuliah. Oh, aku pengen masuk ke Web3, aku udah punya portonya. Aku pengen masuk ke Asian, mungkin aku bisa kerja nanti di Seeds, aku udah punya portonya gitu. Jadi simply aku nggak pengen buka kelas atau apapun, nggak pengen dicap jadi mentor juga karena apa sih lucu juga ya. Kadang aku dipanggil Prof Dava gitu. Aduh, guys, angkat tangan izin dulu, aku nggak mau kayak gitu ya. Kita sharing-sharing aja di sini. Oke, mungkin PPT-nya itu doang ya kak ya. Thank you ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh lah. Oke, Thank you. so much Mas Deva buat materi kali ini. Jadi ya memang teman-teman bahwa jadi mungkin buat teman-teman yang mau belajar ya, mungkin bisa banget join di grupnya juga dari Crypto Society kan bareng Mas Dava dan juga Mas Raffi juga, dan mungkin nanti kita bakalan dari set juga bakalan sering collab bareng Mas Raffi dan juga Mas Dava ya, mungkin dari tim set juga nanti kita buat ajakin teman-teman participants bisa belajar setidaknya basic dari cryptocurrency juga dan juga Web3 sebelum teman-teman nanti get into di pembelajaran lainnya gitu ya. Jadi kita bisa guide teman-teman dan juga pastinya insight buat hari ini tuh memang luar biasa banget. Jadi kalau misalnya di baterai itu kita teman-teman tuh jangan sembarangan menggunakan uang karena saya tadi sempat Mas Raffi bilang buat investasi dan juga Mas Rafa bilang bahwa kita harus sering-sering untuk melihat dari draft yang ada, terus juga um, dari Web3 industry itu sendiri juga ya. Jadi memang sebenarnya nggak ada instan ya, Mas ya, Mas Eva tadi Mas Eva bilang juga kalau misalnya belajarnya itu dari satu kata ke kata pindah-pindah terus-terusan, dan juga pastinya cari mentor-mentor yang memang bisa nge-guide ya pastinya gitu. Jadi so mungkin ini buat teman-teman yang pertama kali belajar juga Web3 dan lain-lain boleh start dari Crypto Society juga buat community-nya juga di set bareng kita semuanya bantu nge-guide. Nah mungkin kita juga udah kan boleh dilanjut nih next slide-nya, dan juga nih teman-teman udah pada gak sabar banget ya Mas, udah banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom chat juga. Nah mungkin saya bacakan beberapa dulu yang udah masuk di DM kita nih. Ada pertama dari Mas Erkan. Nah, pertanyaannya tuh gini nih Mas, boleh nih Mas Deva ataupun juga Mas Raffi jawab nih, apa yang mempengaruhi naik turunnya harga kripto saat ini? Mungkin beberapa waktu yang lalu heboh banget harga Bitcoin, kemarin makin turun nih terus-terusan, gimana nih, apakah masuk atau dijual dan lainnya? Mungkin boleh itu dulu sih Mas dijawab nih untuk membahas kondisi ataupun juga event yang seperti itu. Boleh. Oke, aku izin jawab. Itu kecil. Very good question by the way. Ya, aku di sini, aduh, dibenci orang gak ya? Ya, aku gini ya teman-teman ya. Aku di sini sebagai praktisi, aku nggak mau bohong-bohong ke kalian. Intinya ya, Bitcoin itu diciptakan sebagai desentralis atau
kayak kita tuh ngelawan sistem fiat yang dibilang tuh korup ya. Tapi ya intinya desentralis itu kan kepemilikannya kita pegang penuh. Bedanya sentralisasi itu ya ada apa namanya? Ada satu entitas yang mana kita bergantung kepada dia. Contohnya, kalian nyimpan uang ke Bank Mandiri, kalau Bank Mandirinya bangkrut, kayak tahun 98 itu banyak loh yang kena likuidasi. Jadi uang kalian itu kalian taruh di bank, bahkan itu nenek saya pribadi ya. Di tahun 98 pada saat itu ada uang sekitar berapa miliar gitu. Nah, itu tuh cuma dibalikin 50 juta. Nah, karena apa? Karena itu tersentralisasi kan. Dia kalau banknya bangkrut, apakah bisa dibalikin ke nasabah? Nah, kalau di kripto, ini kan menjunjung tinggi asas desentralisasi. Yang mana nggak ada perusahaan yang bangkrut. Maksudnya nggak ada. Di Bitcoin itu nggak ada yang bangkrut. Bitcoin akan tetap ada. Kecuali Bitcoinnya hilang, diambil orang. Karena apa? Kalian ngambil link phishing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada tapinya. Di saat mulai awal tahun ini ya, di kepemerintahannya Trump, sistem desentralis itu udah dibunuh menurut saya. Ya. Jadi kita tetap aja kripto walaupun asasnya desentralis, tapi sekarang tuh dikendaliin sama satu negara, yaitu Amerika Serikat. Jadi nggak ada lagi alt season, tapi adanya apa? Adanya Trump season. Jadi kalau dia bilang gue akan perang sama Cina, market dump, tapi tiba-tiba gue baikan deh market pumping. Ya. Jadi segampang itu kita dipermainkan sama Amerika, aka Trump. Ya. Jadi kalau ditanya apa sih pengaruhnya, di setiap cycle pasti jawabannya berbeda ya. Tapi di cycle kali ini aku bisa bilang dengan sangat berat hati sebenarnya itu adalah dipengaruhi sama Trump ya. Bukan sorry nih, bukan dipengaruhi sama presiden kita ataupun Asia ataupun apa, karena sejujurnya kalaupun misalnya contoh Pak Prabowo bilang Bitcoin dump, itu market gak akan kemana-mana karena Indonesia tuh adalah negara yang ya apa ya kayak cuman dikeruk doang gitu ya. sorry lanjut lagi. Nah terus tadi apa ya selanjutnya? Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kita boleh bisa langsung atau gimana nih? Tadi udah jelas belum jawabannya? Mungkin tadi kan pertanyaannya memang untuk strategi ya Mas, apakah memang kondisi saat ini ya? Oke. Even kayak tadi ya Bitcoin turun gitu atau gimana sih? Kondisi saat ini kalian udah stay cash aja, nggak usah masuk ke aset manapun ya. Walaupun tadi dibilang di awal kita cicil-cicil Bitcoin aja, investasi dan lain sebagainya, tapi ya tetap ya kita kalau bilang emas naik terus juga, kalau kalian beli kemarin di pucuk, toh emas juga turun kok gitu. Ya jadi mau di investasi paling aman sekalipun, kalau kalian nggak ngerti masuknya kapan, itu kalian nggak usah lah. Tapi kalau ditanya sekarang ya, untuk sekarang nih, baik lagi untuk sekarang, menurut aku stay cash dulu. Dan ya kita nggak tahu ke depannya Bitcoin 50.000 nggak ada yang tahu ya. 30.000, 20.000 kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau memang dikasih ke 50.000, itu baru aku bakal beli lagi. Karena aku pribadi udah beli Bitcoin itu di harga 50.000-an sebenarnya average-nya. Ya, aku udah cuan banyak sih sebenarnya, tapi ya sekarang udah aku take profit banyak, sisa 30% aja di Bitcoin. Itu pun ya udahlah gitu ya. Itu sih paling. Jadi strategi sekarang kesimpulannya out crypto, kita cari kerja yang real aja lah. Investasi saham mungkin cari-cari IPO kayaknya menarik tuh. Kayak kemarin RLCO kayaknya beggar juga tuh. Visit saya guys ininya. Ya gitu sih paling ya. Tapi sistem jual saham saya. Ya dikasihnya. Thank you so much Mas Dava. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi kita bacakan dari kolom chat juga yang udah ada masuk. Boleh. Nih. Ada namanya Mbak Rai Kalisa nih. Nah, pertanyaannya saya bacain. Banyak pemula tertarik mulai investasi karena ingin cepat mandiri secara finansial. Nah, namun seringkali ini belum terlalu memahami nih risiko maupun
saham gitu ya, baik di resiko di kripto ataupun di saham. Nah, menurut Mas Dava, Mas Raffi juga fondasi yang paling utama nih untuk kita miliki sebagai pemula untuk menaruh uangnya pada investasi biar nggak salah langkah nih gimana sih Mas gitu. Jadi mungkin investasinya bisa berjalan tetap sehat dan berkelanjutan tanpa berhenti di tengah jalan. Kan boleh dijawab dulu nih Mas. Ini yang jawab siapa nih? Bebas atau gimana? Mungkin Mas Raffi ya nih. Tadi Oh, di awal Mas Raffi bahas kalau misalnya investasi itu jangan pakai uang yang panas gitu ya Mas. Nah mungkin boleh dijelasin juga sekalian nih. Oke, boleh langsung nih dijawab. Oke, boleh langsung jawab nih. Mungkin persiapan ya kita sebutnya untuk investasi ya, bukan hanya di kripto, bukan hanya di kripto aja, tapi di saham juga bisa. Bahkan di investasi manapun ya. Yang harus kalian persiapkan itu pertama yaitu kalian tuh harus paham apa yang kalian investasiin. Mau gimana pun, kalau kalian nggak paham apa yang kalian investasiin, kalian pasti akan berakhir ke kerugian. Dimana kalian tuh harus tahu apa yang kalian investasiin. Karena apa? Karena kalian bisa tahu nih titik di mana kalian bisa tentuin ini tuh bakal rugi di titik di mana nih, dan kalian bisa untung tuh di mana gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak paham apa yang kalian investasiin, kalian tuh nggak bakal berani juga sih, karena kalian tuh bakal berani investasi ke something karena kalian tuh udah tahu nih ini tuh aman dan ini tuh bakal bikin saya untung untuk investasi ya. That's why kalian tuh harus paham dulu apa yang kalian investasiin, karena kalau misalnya kalian nggak paham yang kalian investasiin, balik lagi kalian nggak tahu nih ruginya di mana, kalian nggak bakal tahu untungnya di mana, dan kalian investasi yang bukan yang harus bikin kalian untung malah kalian bikin jadi buntung gitu. Dan untuk mental ya guys, untuk mental itu karena kalau saya pribadi ya, untuk mental sendiri itu tuh terjadi karena kalian sering investasi gitu perlahan-perlahan. Kalau buat saya pribadi dulu di kripto saya dengan modal kecil saya investasi rugi, terus saya investasi lagi. Mana saya tuh belajar dari kesalahan saya itu, kenapa saya bisa rugi gitu. Karena kalau misalnya kalian belum ngerasain rugi, kalau buat saya pribadi ya, kalian nggak bakal tahu nih kalian tuh ntar rugi di mana gitu. Kalau misalnya kalian belum ngerasain rugi ya, karena pelajaran paling mahal, guru paling mahal itu adalah pengalaman kalian sendiri. That's why untuk mental kalian pasti dari pengalaman kalian sendiri gitu guys. Jadi kalau untuk soal persiapan, pertama kalian harus paham dulu apa yang kalian pelajarin, kalian pelajarin lagi, kalian investasiin gitu. Mau di kripto, mau di saham, apalagi kan setiap setiap kategori dari saham dari kripto itu memiliki USP-nya sendiri gitu. Dimana saham itu kalian lebih fokus ke fundamental dari perusahaannya. Sedangkan kripto itu kalian bisa lihat dari tadi yang sudah Bro Dava sebutin, dari eh, developernya tuh siapa gitu, pembelinya tuh siapa aja, terus developernya ini megang megang jumlah koin tuh sebanyak apa, seperti itu yang harus kalian siapin. Dari aku pribadi sih itu aja sih, karena basicnya emang itu yang harus kalian siapin dari masuk ke dunia financial market. Iya, ilmu yang penting guys, karena nanti kalian rugi itu wah nyesel banget sih karena uang ya. Oke, thank you so much Mas Raffi. Berarti memang investing ini learning by doing juga ya Mas ya. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu juga ya Mas. Benar. Betul banget, learning by doing. Exactly. Ya benar. Nah mungkin ngebahas tadi sempat ke-mention nih soal mental gitu ya di investing dan juga trading gitu Mas. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mas, kita dari namanya Mas Muhammad Naufal bertanya nih, bagaimana cara mengelola resiko dan emosi agar tidak panic selling pada saat pasar mengalami penurunan drastis. Nah mungkin ini boleh diceritakan juga sekalian nih Mas Raffi atau Mas Dava pengalamannya nih. Oke, ini menarik banget sebenarnya ya. Bias manusia tuh gimana ya? Namanya panik itu kadang nggak bisa dipungkiri ya. Kayak kemarin kan pas tanggal 11 Oktober itu adalah momen trader semua kena likuidasi, kena bantai. Bahkan kalian tahu nggak? Di luar negeri itu ada ya trader dia bunuh diri di Lamborghini-nya. Jadi dia nembak muka dia, nembak kepala dia tuh di lambonya dia pada saat 11 Oktober kemarin. Nah, makanya kalau ditanya gimana sih cara kita manage resiko dan emosional kita ya, sebenarnya menurut aku ya,
namanya kena likuidasi atau uang kita hilang nih. Kita udah capek kerja, uang kita hilang gitu kan. Kadang emosinya itu aku nggak bisa lah, aku bukan psikolog lah kalau emosi. Tapi kalau nanya manage resiko ya, kalau aku pribadi, oke, aku pribadi gini. Misalnya kalian punya total liquid uang itu misalnya ya 100 juta. Aku tuh haram hukumnya aku investasi atau trading itu lebih dari 10% dari uang yang aku punya. Jadi kalau misalnya aku punya 100 juta, yang aku resikoin itu ya udah 10 juta aja. Ya. Toh kalau misalnya gini, hilang nih 10 jutanya, tetap sih aku sih nyesek-nyesek juga ya. Tapi at least masih ada 90 juta peluru lainnya yang bisa kita pakai untuk ya mungkin nggak kita tembak ke market tapi kayak ikut webinar, ikut seminar, ikut event, itu investasi yang bagus gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau manage emosi menurut aku nggak bisa ya. Tapi manage resiko itu bisa. Kayak gitu sih Kak tadi. Ini 10% aja lah yang kalian resikoin, dan dari 10% itu misalnya 10 juta nih. Kalian jangan all-in-all-inan juga bisa kok. Kalian 10% lagi jadi berapa? 1 juta ya? Iya, berarti 1 juta. Jadi kalian bisa sebar gitu. Karena aku trader ya. Tapi kalau kalian mau pakai sistem yang cacing-cacing naga-naga juga terserah lah. Kalau mental kalian boleh kayak Andre Hakim, gue masih miskin ya, gue all in aja. Tapi itu gini bro, inget ya, orang-orang yang all in, aku sendiri pun sering ke all in. Itu tuh bener. Ketika kita buka kartu poker kita, itu isinya A semua gitu. Jadi bukan asal kayak gue all in bro gitu, enggak. Tapi kita udah tahu kayak ya elah, lu level 1, gue level 15, udah pasti gue yang menang. Nah, jadi all in itu kalau kita udah tahu kayak 99% itu pasti menang. Kayak gitu, Kak. Oke, thank you so much Mas Dava ya. Jadi memang teman-teman dalam investasi, dalam trading juga ya, itu memang harus teman-teman belajar dari awal untuk manage. Jadi manage resiko, manage keuangan juga gitu. Jadi memang harus tetap berhati-hati dan juga teman-teman never stop learning juga ya, dari internet, terus juga bareng community gitu. Nah, mungkin banyak banget pertanyaan yang belum sempat kita balas juga nih Mas, ada di DM, ada juga di chat gitu. Nah, mungkin boleh teman-teman dilanjut nanti, boleh join di grup ya gitu. Nah, nanti ada tadi ya sempat ada di grupnya Crypto Society, ada di Search juga. Nanti mungkin boleh diskusi dan tanya-tanya juga bareng Mas Dava dan juga Mas Raffi, dan juga nantinya kita sering banget bakalan buat collab nih bareng Mas Dava dan juga Mas Raffi. Mungkin teman-teman stay tune aja gitu. Nah, mungkin boleh di next, kita udah sampai nih di penghujung acara juga Mas. Kita udah sampai membacakan seluruh question. Mungkin aku mau closing statement dulu ya dari Mas Dava dan juga Mas Raffi ini buat teman-teman yang udah ikut webinar kali ini. Mungkin sedikit lah nih kata-katanya nih Mas Dava dan juga Mas Raffi buat teman-teman sekalian. Mungkin boleh kembali ke next slide sebelumnya. Oke, thank you. Oke, mungkin aku mau statement aja ya. Statement dari aku itu, lakuin dan ambil resiko sebanyak apapun selagi kalian masih muda, karena hal yang paling mahal di dunia ini itu waktu. Gitu guys. Nah, mungkin ya, jadi memang kita harus sering-sering juga ya Mas, berarti belajar dan juga mempergunakan waktu kita sebaik mungkin gitu ya. Nah, mungkin dari Mas Dava nih, boleh banget nih ada closing statement apa nih buat teman-teman sekalian. Oh ya, aku simpel aja lah closing statementnya ya. Jadi percaya sama diri sendiri aja, banyakin belajar. Pokoknya haus akan belajar aja gitu. Jadi ada buku, misal kalian mau fokus di sini ya udah beli aja bukunya, apapun kalian pelajarin gitu ya. Jadi fokus sama apa yang kalian pelajarin dan kalian percayai. Nah, jangan sampai percaya apa? Ada yang tahu nggak percaya apa? Gini, percaya gua, beli ini, nanti naik. Nah, jangan kayak gitu ya.
Jadi fokus sama diri sendiri aja teman-teman. Oke. Salam bull market. Buset, ya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang harus waktu untuk belajar dan juga teman-teman harus ya kembali lagi Mas, memang poin utamanya teman-teman invest kan bukan hanya soal uang yang diinvestasikan tapi juga ilmu dan juga otak gitu untuk bisa uh, secure nantinya. Kita udah sampai nih penghujung acara, kita sudah mendengarkan materi yang luar biasa dan juga insight yang ya luar biasa dari Mas Dava dan juga Mas Raffi bahwa teman-teman dalam investing dan juga trading itu harus tetap mengutamakan manajemen risiko dan belajar. Dan thank you buat teman-teman semuanya. Happy long Thank weekend. you Mas Rizal dan terima kasih semuanya teman-teman dari Crypto Society dan juga Sid. Selamat malam. Sit Stop, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.